Untuk senyawaan butanal ini bisa dibuat dengan cara mengoksidasi butanol. Ini dengan oksidatornya K2C2O7 di dalam H2SO4 encer. Sehingga hasil oksidasinya dari butanol menghasilkan butanal dengan melepas H2O. Gambarnya semacam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa kembali di channel Simi ID, channel pembelajaran kimia. Belajar kimia lebih nyata. Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan semangat untuk belajar kimia. Pertemuan kali ini kita akan belajar tentang aldehid atau alkanal. Alkanal atau aldehid adalah senyawa turunan alkana yang mempunyai gugus fungsi CHO dengan ikatan rangkap antara C dengan atom O, dan rumus umumnya adalah CnH2nO. Dengan rumus senyawanya ini RCHO. R-nya adalah gugus alkil, sehingga aldehid bersumber gugus fungsi dengan keton. Ya, contoh semacam ini. Jadi misalnya di alkana, satu atom H ini digantikan oleh gugus fungsi CHO. Jadi C-nya ini berikatan rangkap dengan O dan ini berikatan tunggal dengan H. Dan ini jadi senyawaan yang mempunyai gugus fungsi semacam ini adalah golongan aldehid atau alkanal. Tahukah anak-anak, formalin yang seringkali kita bicarakan atau yang di masyarakat dikenal dengan bahan untuk pengawet mayat. Nah, ini termasuk golongan aldehid atau alkanal yang kita pelajari nanti. Ini adalah beberapa jenis alkanal. Ini adalah metanal, C-nya 1, etanal, C-nya ada 2, propanal, C-nya ada 3, C 2 3, butanal, dan pentanal, dan selanjutnya. Jadi untuk aldehid atau alkanal cirinya adalah pada gugus cirinya terdapat gugus ini C berkata dengan O, C berkata dengan namanya gugus alkanal. Nah, tata nama senyawa alkanal. Yang utama menentukan rantai induk, yaitu rantai atom C panjang yang mengandung gugus karbonil. Memberi nomor dari ujung rantai atom C pada gugus karbonil mendapat nomor kecil. Nah, ini khusus alkanal, jadi fungsinya ini selalu nomor 1. Urutan penamaan adalah nomor cabang, nama cabang, nomor atom C, gugus karbonil, nama rantai induk atau alkanal. Contohnya semacam ini. Jadi gugus alkanal atau CHO ini selalu di nomor 1, 2, 3, 4. Juga 1, 2, 3. Kalau 3 berarti propanal. Kalau ada alkil atau ada cabang, ya nanti tinggal disebutkan seperti biasanya 2 metil butanal, ini propanal. Juga sama 2, 3, 4 butanal. 1, 2, 3, 4. Jadi penomoran dimulai dari gugus fungsi. Jadi cabangnya atau alkilnya, walaupun kalau dari kiri ini mempunyai nomor yang kecil, tapi karena ini ada gugus fungsinya, ini gugus fungsinya yang nomor 1 atau nomor terkecil. Nah, selanjutnya adalah tata nama trivial. Jadi kalau C-nya 1 namanya formaldehid, C-nya ada 2, asetaldehid, propionaldehid, butinaldehid, valeraldehid, caproaldehid, caprialdehida, capraldehida,
pluraldehid miris aldehid, tergantung jumlah atom. Selanjutnya kita lihat sifat fisik dan sifat kimia dari alkanal. Nah, sifat fisiknya pada suhu kamar metanal ini berwujud gas dan memiliki bau yang tidak sedap. Suku-suku lain berwujud cair atau alkanal jenis yang lain, dan semakin panjang rantai karbonnya maka baunya semakin harum. Aldehid dan keton mempunyai titik didih lebih rendah dibandingkan alkohol yang jumlah atom C-nya. Pelaratan aldehid dan keton yang memiliki Mr rendah dalam air hampir sama dengan pelaratan alkohol, karena aldehid dan keton dapat membentuk ikatan hidrogen. Aldehid dan keton merupakan senyawa non-elektro. Ini adalah sifat-sifat fisik dari alkanal yang perlu kita ketahui. Selanjutnya sifat kimia alkanal. Aldehid dan keton tidak memiliki ikatan hidrogen, namun dapat membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air. Aldehid bersifat polar sehingga dapat membentuk gaya elektrostatik yang relatif kuat. Aldehid lebih reaktif daripada keton. Yang terakhir, aldehid merupakan reduktor kuat. Berikutnya adalah pembuatan alkanal. Contohnya yang kita buat adalah butanal. Nah, untuk senyawaan butanal ini bisa dibuat dengan cara mengoksidasi butanol. Ini dengan oksidatornya K2D2O7 di dalam H2SO4 encer, sehingga hasil oksidasinya dari butanol menghasilkan butanal dengan melepas H2O. Gambarnya semacam ini prosesnya. Nah, berikutnya adalah kegunaan alkanal. Nah, alkanal ini senyawaan yang populer yang ada di sekitar kita adalah formalin. Nah, formalin ini banyak digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat damar buatan, insektisida, dan untuk membuat plastik. Dan juga digunakan sebagai bahan pengawet, jadi untuk pengawet binatang atau yang lain. Nah, etanol juga digunakan sebagai bahan pembuat karet, zat pewarna, damar buatan, dan zat organik lain seperti bahan baku untuk membuat asam asetat, etil asetat, aseton, dan zat tubuh. Nah, senyawaan alkanal ini juga ketika dioksidasi ini akan menjadi golongan asam karboksilat. Nah, ini tadi sudah kita bahas tentang aldehid dan alkanal. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like dan subscribe serta tekan tombol lonceng agar tidak tertinggal video-video terbaru dari channel Kimia ID. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.